Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan ya belajarnya bersama saya dari Rumah Belajar Hamasah. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang bab termodinamika. Nah, ini dari sebuah buku elektronik ya. Ini judulnya adalah buku sekolah elektronik ya. Buku sekolah elektronik yang ditulis oleh Dwi Satyapalupi, Suharyanto, dan Karyono. Bisa teman-teman download di internet ya. Ini untuk SMA dan MA kelas 11 ya. Pada saat ini kita akan mencoba membahas tentang termodinamika. Nah, mempelajari apa ini ya termodinamika itu? Ya, jadi intinya kan termodinamika itu mempelajari hubungan antara usaha kalor ya, panas ya, terutama itu ya. Nanti kita ada cabang-cabangnya ya. Tapi yang terutama sekali mempelajari bagaimana jika suatu sistem itu diberi panas atau kalor maka dia akan menghasilkan usaha. Nah, intinya sih di situ. Ini ada peta konsepnya cukup panjang ya. Nah, tapi kita bisa langsung ke materinya aja. Yang pertama itu ya ini kata kunci dan seterusnya kan buku bisa teman-teman baca sendiri ya. Jadi saya di sini jelaskan inti serinya saja gitu. Yang pertama itu usaha. Nah, kenapa dibahas usaha? Jadi ini termodinamika itu misalnya gini ya. Misalnya suatu gas gitu ya. Gas. Gas di dalam apa? Misalnya di dalam balon. Ini saya tuliskan di sini nih. Ini ada balon. Ini balon. Balon ini kita beri panas kan? Kita beri panas. Ini panas, dibakar atau dikasih panas ya. Panas. Nah, panas panas gitu yang diberikan kepada balon ini kan akan menyebabkan si balon memuai atau bergerak gitu. Jadi gas-gas yang di dalam balonnya itu akan bergerak memuai. Nah, ini kan ketika benda memuai ini melakukan usaha ya. Usaha mekanik. Memuai jadi katakanlah jadi lebih besar ukurannya. Nah, gini, ini melakukan usaha mekanik. Jadi si balonnya itu bergerak membesar. Nah, itu kan makanya menghasilkan usaha ya, usaha. Sorry, work atau usaha ya. Nah, melakukan usaha begitu. Makanya di sini dibahas usaha. Nah, terutama membahas gas ya, sifat-sifat gas atau perilaku gas ketika diberi panas itu gimana, dibahas di dalam termodinamika begitu. Oke, kita lanjutkan. Ya, bagaimana caranya menghitung usaha? Nah, ini ada rumusnya ya. Mungkin teman-teman yang udah pernah belajar gitu termodinamika, rumus yang cukup terkenal ya. P delta V. Nah, ini itu apa? P itu tekanan, delta V itu adalah perubahan volume. Jadi dari gambar yang ini, gambar 91 ya yang ini ya. Ya, kita tinjau gambar 91 ya. Gambar 91 ini menunjukkan katakanlah suatu gas ini di dalam silinder, di atasnya ada suatu piston gitu. Piston itu penutup yang bisa bergerak naik turun ke atas atau ke bawah ya. Jadi begini misalnya. Saya gambarkan lebih detail lagi di sini. Nah, di sini ini ada gas ya. Ini gas. Di sini ada piston. Piston itu penutup yang bisa bergerak meluncur ke atas atau ke bawah gitu. Sepanjang silinder ini, wadah tempat gas itu berada. Nah, begini. Ini di sini bagian bawahnya. Kalau kita beri panas di sini, dipanaskan gitu, kayak orang menanak nasi ya. Ini kan ada api misalnya. Nah, ini silindernya cukup panjang. Ini kan kalau ini sini ada gas, uap air kalau orang menanak nasi ya, uap atau gas ya. Nah, nanti lama-lama kalau makin panas, uap ini akan menggerakkan piston ini ke atas, naik gitu, naik ke atas. Nah, itu dikatakan si gas itu melakukan usaha ya. Bagaimana besarnya usaha? Nah,
kita bisa hitung. Bagaimana caranya? Jadi begini. Ini kan mula-mula kondisi awal ya, kondisinya seperti ini. Nah, setelah dipanaskan kan gasnya makin kuat menekan piston ke atas. Jadi ini ada tekanan nanti. Di sini akan ada tekanan atau pressure ya. Di sini ada tekanan ke atas. P itu adalah pressure. Pressure atau tekanan ya. Pressure tekanan. Nah, tekanan ini akan menyebabkan piston naik kan? Piston naik, katakanlah jadi segini misalnya. Nah, segini. Naik ke puncaknya ke atas. Nah, di sini kan terjadi perubahan volume. Yang awalnya itu volumenya segini. Volume awal kan? Ini volume awal. Dari sini ke sini saya sebutkan saja sebagai volume awal V1. Volume 1. Nanti jadi naik. Jadi segini. Nah, ini menjadi volume yang kedua. Ini adalah volume yang kedua, volume yang baru. Nah, di sini terjadi usaha. Nah, usaha itu kan kalau dari rumus di SMP ya. Di SMP itu usaha work ya, usaha itu ya. Saya tulis di sini aja. Usaha work W sama dengan F dikali S. Begitu. Nah, di sini F-nya mana? Nggak dituliskan. Adanya P ya. P. Nah, F itu nanti mudah-mudahan teman-teman masih ingat. F itu adalah pressure kalikan area. Karena saya tulis di sini tekanan itu secara definisi adalah gaya F per A. Ini force ya, gaya per A itu adalah luas per area. Nah, luasnya luas apa? Luas ini, luas si piston atau silinder ini. Gitu. Jadi secara rumus usaha adalah F kali S. F-nya itu P kali A, dari sini kan kalau ditukar jadi F sama dengan P kali A. Ya, nuker aja. Nah, terus dikalikan S. SS itu panjang lintasan. Panjang lintasan yang mana? Dari sini ke sini. Seberapa jauh si pistonnya itu bergerak. Dari sini ke sini itu kita tuliskan sebagai S gitu. Jadi pas gitu ya. Nah, nanti A kali S ini kan luas piston. S itu tingginya. Jadi A kali S itu luas alas kali tinggi. Nah, ini adalah luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi itu kan sebetulnya dia rumus volume ya. Wah, habis nih tulisannya sama tulisan spidol. Volume gitu. Nah, makanya nanti W itu adalah ujung-ujungnya adalah ini volume yang mana? Volume yang bertambahnya yaitu segini, bukan volume total ya. A kali S, A-nya ini, S-nya kan hanya pertambahannya. Jadi ini pertambahan volume. A kali S itu adalah pertambahan volume. Pertambahan volume. Atau delta V. Delta V. Maka dengan demikian kita bisa tahu bahwa rumus dasar untuk usaha pada usaha mekanik pada gas gitu yang diberikan panas yaitu W sama dengan pressure P kalikan delta V yaitu perubahan volume. Wah, tempatnya penuh, maaf. Begini. Ini usaha work adalah pressure kalikan perubahan volume P dikalikan delta V. Demikian ya, seperti yang di sini dituliskan. Wah, susah penuh. Ini maaf, saya tunjukkan ini. P kali delta V. Begitu. Ya, lalu ini kok D. Nah, mungkin nanti ada penjelasannya. D itu usaha yang sangat kecil ya. Cuma ini ya lebih tepatnya P kali delta V ya. Rumus basicnya ini ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjutkan.
Nah, sekarang keterangannya gimana P kali delta V itu yang proses ini misalnya. Nah, dengan catatan ya. Jadi rumus saya tuliskan di sini aja. W sama dengan P kali delta V dengan catatan pressure P-nya adalah konstan atau tetap ya. Konstan, dia tidak mengalami perubahan. Begitu. Nah, bagaimana sekarang kalau ketika si gasnya itu memulai mengalami perubahan, tekanannya tidak konstan. Maka ini kita tidak bisa menggunakan persamaan ini. Nah, jadi yang bisa kita gunakan adalah menggunakan integral ya. Nah, jadi di sini kenapa kok ada integralnya? Ini W sama dengan P dV. Nah, jadi sebetulnya kenapa pakai integral? Karena tekanannya tidak konstan ya. Kalau P-nya tidak konstan, maka ini usaha work itu adalah integral P dV. Ini V-nya harusnya V besar ya. Kalau V kecil itu kecepatan, mungkin lupa atau bagaimana gitu. Nah, ini itu apa? Ini integral itu penjumlahan atau sebenarnya luas kurva. Cuma kalau di sini tidak akan saya jelaskan karena topik yang utama yang dibahasnya bukan ini ya. Ini kalkulus ya, integral. Nah, gitu. Kita ke konsep fisikanya. Kalau ini matematika. Jadi selama P-nya konstan, ini kita gunakan P delta V itu usaha. Tapi kalau P-nya tidak konstan, maka kita bisa gunakan usaha W sama dengan integral P dV begitu. Ya, ini apa nih? Bentar, oke kita cek and recheck. Sini ya. Atau kita bahas dulu macam-macam proses perubahan pada gas ya. Jadi ketika suatu gas itu mengalami perubahan, baik perubahan tekanan, suhu atau apa panasnya mungkin, karena suatu hal itu ada 4 macam nanti ya. Ada 4 macam. Saya tuliskan tuh di sini. Jadi gas itu bisa mengalami usaha pada tekanan tetap. Kok ada usaha? Tadi kan di sini ada usaha. Ini ketika ini memuai, nah ini bisa melakukan usaha kan. Nah, proses pemuaiannya ini bisa terjadi pada tekanan tetap, bisa itu seperti ini ya. Nah, proses pada tekanan tetap itu disebut sebagai isobarik. Jadi proses perubahan gas yang terjadi tetapi tekanannya tidak berubah gitu. Nah, itu namanya proses yang isobarik ya. Isobarik itu adalah proses perubahan kondisi pada gas tetapi tekanannya tidak berubah gitu. Jadi yang berubah yang lainnya apa? Mungkin suhunya, apalagi ya, dan lain-lainnya, kalornya gitu kan, panasnya. Tapi tekanannya nggak berubah. Nah, ini namanya isobarik, proses pada tekanan tetap. Tekanan tetap ya. Tetap. Iso itu artinya tetap atau sama ya, iso. Ya betul nggak? Betul ya, betul ya. Bukan, kalau bahasa Jawa iso itu bisa beda lagi. Ini bukan bahasa Jawa, istilah fisika. Oke, tekanan tetap itu isobarik, yang ini nggak dituliskan ya. Oh, ini ada isobarik. Kemudian ada juga proses pada apalagi suhu tetap, atau saya tuliskan langsung aja di sini ya. Sorry, biar agak cepat.
Ada tekanannya tetap itu isobarik, nanti kalau suhunya tetap itu isotermik ya. Isotermik itu proses perubahan gas yang terjadi pada suhu yang tetap. Jadi mungkin tekanannya berubah tapi suhunya tidak berubah. Itu namanya isotermik. Nah, nanti satu lagi ada dua lagi ya. Ada isohorik ya atau isovolumik. Isokohorik atau isovolumik. Volumik ini memenuhi layar semua. Apa ini? Proses perubahan gas yang terjadi pada volume yang tetap. Jadi volumenya tetap. Kalau ini lebih gampang kebayang ya. Jadi ukuran tabung wadah gasnya nggak berubah kan. Itu volumenya tetap. Jadi ini volume tetap. Satu lagi ada proses adiabatik ya. Di mana? Di sini. Adiabatik. Adiabatik. Apa itu adiabatik? Adalah proses perubahan gas ketika tidak ada kalor yang masuk ke dalam gas ataupun kalor yang keluar dari gas gitu. Jadi tidak ada tambahan panas dari luar atau si gasnya tidak mengalami kehilangan panas gitu. Jadi total kalor atau total energi panasnya tetap ya. Nah, jadi ini proses perubahan gas yang terjadi ketika atau pada keadaan kalor yang tetap. Itu ada sorry. Tetap ya. Gitu. Oh, nggak kelihatan. Kalor tetap. Begitu. Oke, kita lanjutkan ya. Agak jauh ya. Ya. Nah, sekarang proses-proses tadi yang adiabatik, isobarik, isotermik, isohorik itu bisa menghasilkan usaha atau bisa kita hitung nilai usahanya. Yang pertama, usaha pada tekanan tetap. Yang tadi ya, P delta V. Nah, untuk pada tekanan tetap itu tadi sudah dibahas, usahanya adalah W sama dengan P pressure kalikan perubahan volume. Begitu. Ini yang ditulis itu apa? Ini ada persamaan Gay-Lussac ya. Boyle Gay-Lussac. Jadi P kalau ini kan persamaan umumnya adalah P1V1 penuh ya lehernya. Sini. P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. T temperatur dalam satuan Kelvin. Tapi kan yang konstannya apa? Oh, tekanannya pressure. Jadi pressure tekanan pada keadaan pertama dan tekanan pada keadaan kedua sama, berarti bisa coret begitu. Jadi sisanya V1 per T1 sama V2 per T2. Ini seperti rumus di sini. Begitu. Dengan usahanya adalah W sama P delta V. Ini. Nah, atau ini ya tadi ya. Apa maksud gambar ini? Gambar ini maksudnya adalah ini pressure, ini volume. P ini kan ini kelihatan kan. Ini pressure P ya. Nah, tekanan volume. Apa panas maksudnya di sini? Jadi ini keadaan gas pada proses isobarik. Mula-mula kan tekanan gasnya segini. Volume gasnya segitu. Jadi ini kondisi awal gas yang pertama. Tekanannya sejauh ini yang saya tunjukkan segini, volumenya segini. Kemudian karena sesuatu hal misalnya kena panas, gasnya kan memuai, tapi pada tekanannya konstan, jadi garisnya lurus sepanjang garis tekanan ini. Nah, memuai pada tekanan konstan sampai sini. Jadi ini P2V2, ini salah ya nulisnya ya. Ini tekanan pertama, volume pertama di sini. Nah, ini itu maksudnya di sini. Sampai di sini itu adalah di sini adalah tekanan kedua dan volume kedua di titik ini. Gitu. Nanti
P delta V kan. Pada dasarnya rumusnya itu usaha sama dengan untuk gambar yang ini, yang isobarik ini ya. Ini isobarik tekanannya sama tetap. Nah, jadi untuk gambar ini gitu, usaha sama dengan P kali delta V. Kalau dilihat ini segini ini kotak P itu adalah ini dari bawah sampai ke atas. Ini itu kalau sebagai bentuk itu segi 4, ini adalah panjangnya. Ini P juga jadi bingung ya. Ini panjang ya. Ini panjang. Ah, delta V itu segini dari sini segini. Ini perubahan volumenya. Ini adalah lebar. Jadi P delta V itu kalau dilihat sebagai grafiknya, P delta V itu adalah panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar itu kan luas. Rumus menghitung luas. Jadi usaha itu adalah luas. Luas apa? Luas ini, luas kurva semuanya. Luas kurva yaitu kurva antara pressure, tekanan, dan volume gitu. Nah, ini jadi kelihatan dari gambar yang isobarik ini. Nah, panjang kali lebar kan pada dasarnya. Itu sebenarnya luas kurva. Tapi nanti untuk yang ini misalnya proses yang lain itu pada dasarnya sama ya. Jadi kalau di sini, kalau yang proses yang selain isobarik itu W tidak kita tuliskan sebagai delta V, tapi kita tuliskan sebagai ini luas kurva juga gitu. Jadi kalau luas kurva itu berlaku untuk proses apapun. Usaha sama dengan di sini ya. Ini sama aja luas kurva. Kurva apa ya? Kurva antara tekanan, pressure, dan volume. Nanti ngitung luasnya gimana? Apa pakai kalkulus integral atau gimana? Nah, tergantung nanti ya. Luas kurva. Kurva gitu. Ya, demikian ya. Ini yang tadi isobarik, ini adalah proses isovolumik ya. Kita lihat ini turun, ini keadaan awal gasnya, ini keadaan akhir gasnya. Sepanjang perubahan ini volumenya kan nggak berubah. Nah, proses pada volume yang tetap itu disebut isovolumik atau isohorik. Di sini usahanya 0. Karena kalau kita pakai rumus yang tadi aja, W sama dengan P delta V. Nah, untuk proses yang ini, yang tengah ini kan tidak ada perubahan volume. Delta V-nya ini 0. 0. Jadi untuk proses isovolumik, itu usahanya ya P kali 0. Jadi 0. 0. Tidak ada usaha. Begitu ya. Nah, ini yang berikutnya adalah bisa jadi proses isotermik atau adiabatik. Ini harus penjelasan yang lebih jauh nanti ya. Nah, begitu. Jadi serupa, hampir mirip, tapi kalau adiabatik lebih curam biasanya. Nah, ya pada dasarnya serupa ya. Bisa jadi adiabatik atau isotermik. Demikian. Ya, yang berikutnya usaha pada suhu tetap ya, tadi isotermik ya, usaha work kan W. Gimana ngitungnya gitu. Atau mau tulis dulu ini persamaan W-Gay-Lussacnya kan kalau suhu tetap berarti P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Suhu tetap ya, coret suhunya. Jadi persamaannya P1V1 sama P2V2, persamaan keadaannya. Nah, nanti ngitung usahanya pakai integral, karena proses pada suhu tetap itu nilai tekanannya tidak konstan ya. Oke, jadi kita pakai integral. Nah, ini P sama nRT dibagi volume. Ya, kan di rumus keadaan gas ideal itu kan ada rumus P kali V sama dengan nRT. Nah, tekanan kali volume sama ini jumlah mol ya. Mol, ini mol. Ini tetapan gas, ini suhu. Nah, temperatur, ini tetapan gas ya. Konstanta gas. Nanti buat apa ini? Nanti buat nyari usaha. Nah, hitung dulu. Hitung dulu P-nya. Kan usaha itu sorry di sini. W sama dengan integral P dV. Nah, integral P dV. P-nya dari mana? Dari sini, yaitu
Kita tukar persamaannya menjadi P sama dengan nRT dibagi volume. Jadi ini nRT dibagi volume. Nah, P sama nRT bagi volume masukkan ke sini, ke persamaan ini. Jadi sama dengan integral nRT dibagi volume kalikan dV. Itu ini agak nutupin tulisannya semua ya. Nggak apa-apa lah. Nanti teman-teman kalau masih bingung silakan baca lagi bukunya ya. Ini saya hanya mencoba menjelaskan buku di sini. Oke. Atau ini saya penuhin aja tulisannya. Bukan papan tulis, ini layar laptop. Oke. Bagi 3, maaf. Berikutnya. Ini kan W usaha. Nanti N itu kita anggap konstan. Jadi dianggap gasnya nggak ada yang bocor keluar, nilai molnya konstan. Ini tetapan gas konstan, suhunya kan isotermis ya, suhunya tetap konstan. Berarti nRT ini semuanya konstan. Jadi bisa dikeluarkan dari persamaan integralnya. Maka usaha W sama dengan penuh nih. Bentar, ini saya hapus aja ya. W sama dengan nRT-nya dikeluarkan nRT integral. Ini 1 per volume dV. Teman-teman ingat kalau di kalkulus integral 1/x dx itu adalah ln, logaritma natural dari x. Tuh. Apa itu ln? Itu adalah log ya, bilangan natural log x. Itu berapa? Itu angkanya 2,714 kalau nggak salah ya. Sama dengan 2,711 berapa saya lupa lagi. Nah, cuma di sini kita nggak akan terlalu bahas detail ini ya. Jadi ini ada ln nanti. Jadi nanti ini diintegralkan yang mana ya? Hasil ini adalah sama dengan nRT-nya tulis lagi nRT. Nanti ini kan seperti dV sama seperti ini, jadi ln. Jadi logaritma natural dari volume gitu. Jadi ini adalah rumus usaha untuk proses isotermik ini ya. Ini usaha W sama dengan ini. Begitu. Usaha adalah nRT ln volume. Oke, kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau pusing ya tidak apa-apa, disyukuri aja. Pusing itu langkah awal untuk mengerti ya, mudah-mudahan. Makanya di sini mungkin ada rumusnya ini ya. Ini saya zoom lagi. Makanya keluar rumus begini. Usaha adalah nRT ln, ini ln ya, V2 per V1. Kenapa V2 per V1? Karena kan volumenya berubah. Volume awalnya V1, ini volume akhirnya V2. Jadi nRT ln volume kedua dibagi dengan volume ke-1. Lebih tepatnya begini. Gitu. Kemudian proses dengan volume tetap. Tadi dari kurva yang tadi udah saya jelaskan ya. Yang ini ya. Yang ini usahanya 0 pada volume tetap. Mana di sini? Tidak dituliskan. Mungkin ada di sini kalimatnya. Enggak ada ya. Ini. Karena volume tetap mana? Jika suhu ditambah dengan pemanasan, maka tekanan akan bertambah. Gaya yang bekerja pada dinding bertambah, tetapi karena volume tetap, maka usaha yang dilakukan adalah 0. Ini udah ya, jadi saya jelaskan. Kemudian proses adiabatik. Adiabatik persamaannya ada persamaan tersendiri ya. Adiabatik itu proses perubahan gas yang terjadi ketika total kalornya konstan, artinya tidak ada kalor yang masuk ke gas atau juga tidak ada kalor yang keluar dari gas. Nah, ini persamaannya begini. Ini mungkin dari mana perlu pembahasan lebih khusus ya. Jadi sementara kita terima aja dulu. PV pangkat gamma. Adiabatik itu yang mana? Ini ada perbandingannya di sini. Maaf.
Nah, ini proses perubahan gas ya, kurva PP tadi. Ini sumbu Y-nya menunjukkan pressure, tekanan, sumbu X-nya menunjukkan volume. Jadi kalau proses adiabatik itu ini begini. Prosesnya membentuk suatu kurva yang melengkung. Proses isotermik pun sama, cuma kurvanya tidak securam proses adiabatik. Ini prosesnya bisa panahnya ke kanan atau ke kiri ya, tergantung kejadiannya, bisa aja. Gitu. Nah, persamaannya untuk proses adiabatik ini. Jadi ini mula-mula kondisi gasnya berada pada tekanan P1, tekanan awal P1, volumenya volume awal V1 di sini. Ini V1, ini P1. Nah, ini pakai ini ya. Kemudian mengalami proses adiabatik, tekanan dan volumenya turun mengikuti kurva ini sampai di sini. Ini tekanannya kalau ditarik garisnya ke sini gitu, ke sini kan tekanannya di sini. Nah, ini tekanannya P2, volumenya tarik ke sini, ini volumenya V2. Jadi awalnya P1 V1, akhirnya P2 V2 kan di sini. Nah, nanti ini proses adiabatik ini memiliki persamaan yang khusus, yaitu ini. P1 kali V1 pangkat gamma sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma ya. P1 kali V1 pangkat gamma sama dengan P2 kalikan V2 pangkat gamma. Nah, gamma itu apa? Gamma itu adalah konstanta Laplace. Kita sebut sebagai konstanta Laplace. Untuk udara apa ya misalnya? Udara pada umumnya gitu, atau udara yang kita hirup sehari-hari ya, udara kamar gitulah. Itu nilainya 1,4 ya. Konstanta Laplace. Nanti harus saya cek lagi kalau nggak salah sih. Ada rumusnya nanti ya. Tapi umumnya ini walaupun tidak selalu ya. Nanti tergantung suhunya, tergantung jenis gasnya, tapi pada umumnya itu gamma itu nilainya 1,4 itu. Dari mana ya nanti ada teorinya, sebetulnya harus dibahas lebih jauh lagi ya. Jadi ini rumusnya P1 V1 pangkat gamma sama P2 V2 pangkat gamma begini. Nanti usahanya gimana? Nah, ini usahanya perlu kalkulus juga ya. Atau saya kasih dulu. Dari tadi kita bahas usaha ya. Berarti saya kasih nih rumus usahanya dulu. Rumus usahanya adalah begitu. Usahanya saya tulis di sini. Usaha pada proses adiabatik. Pada dasarnya sama, ngitungnya W sama dengan integral P dV. Nah, nanti hitung-hitung itu nanti W sama dengan 1 per gamma min 1 dalam kurung P1 V1 dikurangi P2 kali V2 begitu. Ini rumusnya. Cuma di sini mungkin saya jelaskan garis besarnya aja ya, tidak terlalu detail ke perhitungan matematis rumus ini gitu. Begitu. Jadi ini ada usahanya, nggak kelihatan sorry. Orak begini ya. Atau yang menurin lagi bisa nggak? Masih bisa ya. Ya. Jadi usahanya adalah sepergamma min 1 dalam kurung P1 V1 dikurangi P2 V2. Ini. Nah, lalu persamaan ini P1 V1 pangkat gamma sampai P2 V2 pangkat gamma itu bisa kita rubah bentuknya dengan menggunakan persamaan Boyle-Gay-Lussac ya. Jadi saya hapus lagi. Nah, nanti akan menghasilkan persamaan ini yang saya tunjuk. Dari mana ya? Dari sini. Oke. Mana tadi? Oh, ini agak susah ya. Ya ini ya. P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma.
Nah, teman-teman udah tahu ada persamaan gas ideal ya. PV sama dengan nRT. Nanti kalau dicari P-nya jadi nRT per V gitu. Jadi kalau dicari P-nya sama dengan nRT dibagi volume. Nah, nanti P1 berubah bentuknya. Jadi P1 itu adalah nR T1 per V1 kalikan V1 yang ini pangkat gamma gitu. Sama dengan yang P2-nya sama nRT per V juga. Cuma T-nya adalah T2 dan V-nya adalah V2 gitu ya. Nah, begini. V2 yang ini adalah P2-nya terus kalikan V2-nya pangkat gamma gitu. Nah, yang mana lagi ya? Oh, habis ya. Bagian yang ini sama yang ini itu bisa disederhanakan kan? Jadi ini V2. Wah, ini nggak enak terusnya. V2 pangkat gamma ini dibagi V2 per V2. Ini kan V2 itu V2 pangkat 1 gitu. Sama dengan V2 sama dengan V2 pangkat gamma min 1. Jadi begitu. Nah, jadi yang V2 atau ini kan V1 pangkat gamma, kelihatan nggak? Salah ya? Oh, udah maksimal. V1 pangkat gamma dibagi V1, jadi ini V1 pangkat gamma min 1. Nanti V2 pangkat gamma dibagi V2 atau yang ini, jadi V2 pangkat gamma min 1. Itu. Jadi persamaannya akhirnya menjadi seperti ini. Ini. Nah, atau saya turunkan dulu ya sebentar. Nah, sini aja. Lanjutkan jadi nR T1 ini V1 pangkat gamma min 1. V1 pangkat gamma min 1 sama dengan nRT2 V2 pangkat gamma min 1. Gamma min 1. NR sama nilainya, dicoret aja. Jadi menghasilkan nanti T1 kalikan V1 pangkat gamma min 1 pangkat ya. Susah banget. Pangkat sama dengan T2 V2 kalikan S pangkat gamma min 1. Ini menghasilkan persamaan ini. Gitu. Nah, seperti yang dituliskan di buku di sini. Ini persamaannya yang ini. Udah nggak bisa di zoom lagi ya. Kok nggak bisa? Nggak bisa. Menghasilkan persamaan yang ini ya. Nah, ini agak sulit lagi di zoomnya. T1 kalikan V1 pangkat gamma min 1 sama T2 kalikan V2 pangkat gamma min 1. Ya, alhamdulillah ya. Topik yang cukup panjang. Saya rasa cukup dulu sampai di sini. Nanti mudah-mudahan kita bisa bahas contoh soalnya dan sampai ke aplikasinya yang sangat menarik ya. Mudah-mudahan yang bisa teman-teman makin suka sama ilmu pengetahuan. Demikian, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.